Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang mau meluangkan waktunya untuk mengikuti RTL diseminasi, yaitu peningkatan kompetensi guru melalui 7 jurus BK Hebat. Disclaimer dulu bahwa saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua. Tentu Bapak Ibu jauh ilmunya di atas saya, tapi kita sharing ilmu saja, nggih. Nah, langsung saja. Selamat datang para pendekar, fokus dan konsentrasilah dengan teguh agar bisa menguasai 7 jurus BK Hebat dengan ampuh. Jadi pada forum kali ini saya akan memanggil Bapak Ibu semua dengan sebutan pendekar, pendidik berkarakter. Wis, tepuk tangan dulu. Kita mulai saja dari jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Potensi itu kemampuan yang dimungkinkan ada dalam diri seseorang. Potensi siapa yang harus kita kenali? Tentunya potensi peserta didik. Salah satunya potensi belajar anak didik kita yang harus kita ketahui. Salah satunya dengan cara mengenali gaya belajar mereka. Seperti yang kita tahu, gaya belajar ada 3, ada visual, auditory, dan juga kinestetik. Untuk yang visual, mereka lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk biasanya warna, ada gambarnya, atau tulisan. Nah, mereka ini cenderung suka sekali membaca dan menulis. Kemudian, mereka juga tertarik pada tampilan visual, seperti diagram, atau slide presentasi, dan juga mind map. Nah, untuk auditory, mereka ini cenderung suka mendengarkan penjelasan. Jadi mereka mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Kemudian yang terakhir, kinestetik. Nah, kinestetik ini mereka lebih efektif dengan praktek langsung. Nah, itu mengapa di kelas Bapak Ibu semuanya pasti ada 1, 2, atau bahkan banyak anak yang suka keliling kelas. Yang pertamanya duduknya di depan, tiba-tiba 5 menit kemudian sudah ganggu temannya, ke belakang, ke samping. Nah, itu karena mereka cenderung memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, untuk itu, anak-anak yang kinestetik ini, mereka perlu ada aktivitas langsung. Biasanya kalau dikasih eksperimen atau praktik, mereka sangat excited sekali untuk mengikuti pembelajaran. Nah, setelah kita identifikasi gaya belajarnya, baru kita bisa mengaplikasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini ada 3 aspek, yaitu ada konten, proses, dan produk. Nah, untuk aspek konten, penjelasannya jadi apa yang dipelajari murid, jadi bahan ajarnya. Nah, contohnya, murid yang memiliki literasi tinggi diberi teks analisis, kemudian murid yang lain membaca ringkasan atau menonton video. Sedangkan berdiferensiasi proses ini bagaimana murid belajar, jadi proses pembelajarannya. Misalnya contohnya, murid belajar melalui diskusi, ada yang praktik, kemudian ada juga yang simulasi sesuai dengan gaya belajarnya. Yang ketiga, yaitu berdiferensiasi produk. Bagaimana murid menunjukkan pemahamannya, yaitu hasil belajar mereka. Contohnya, ada yang mengerjakan tugasnya dengan menulis esai. Kemudian ada juga yang membuat video atau poster. Jadi sesuai dengan minat mereka atau gaya belajar mereka. Kita langsung masuk ke jurus kedua. Kelola emosi. Emosi yang di benak kita ketahui paling emosi itu ya marah-marah, orang yang teriak-teriak, kemudian orang yang saling bermusuhan seperti itu. Padahal secara definisi emosi itu luapan perasaan yang berlebihan. Jadi emosi itu secara umum dibagi menjadi 6. Ada bahagia, takut, jijik, sedih, marah, dan terkejut. Nah, di tiap jenis-jenis emosi ini ada perasaan maksudnya. Perasaan yang lebih luas lagi. Misalnya bahagia. Jadi perasaan atau emosi bahagia itu macam-macam. Ada puas, lega, riang, damai, bangga, bersyukur, dan bersemangat. Kemudian,
Kemudian ada emosi marah. Ini yang biasanya terlihat jelas dari mimik wajahnya. Jadi ada iri, kesal, benci, cemburu, murka, dan tersinggung. Kemudian mungkin ini yang tidak disangka masuk dalam emosi, jijik itu bagian dari emosi. Jadi ada muak, risih, bosan, dan penat. Yang terakhir ada terkejut, itu ada heran, tertipu, dan terpesona. Nah, setelah kita bisa tahu jenis-jenis emosi, kita bisa identifikasi, kemudian kita masuk, ada rumus e-message. Baru kita mengajarkan responsibility ke anak didik kita. Apa sih itu responsibility? Jadi responsibility itu respon plus ability, kemampuan seseorang untuk merespon sesuatu. Bagaimana cara kita mengajarkan ke mereka? Salah satunya dengan mengamalkan kalimat ini. Saya merasa titik-titik nama emosinya saat kamu jelaskan perilakunya secara detail. Saya berharap deskripsikan perilaku yang diharapkan dalam kalimat positif. Contohnya, saya merasa kesal saat kamu merebut mainan saya. Saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai urutan gilirannya. Misalnya contoh dalam kelas, saya kesal ketika kamu mengganggu saya menulis. Saya harap kamu duduk dengan tenang dan kerjakan tugasmu sendiri. Jadi yang paling akhir harus diharapkan dengan kalimat positif. Kemudian ini ada quotes of the day. Kendalikan emosimu agar emosi tidak mengendalikanmu. Oke, kita masuk jurus ketiga, resiliensi. Mungkin agak asing ya resiliensi. Resiliensi itu daya lenting, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit dari keterpurukan, kegagalan, ataupun traumatis. Kenapa resiliensi ini menjadi penting dalam 7 jurus BK ini? Salah satunya karena baru-baru ini itu sangat marak sekali terjadinya, tiba-tiba ada berita seorang anak SD bunuh diri karena HP-nya disita. Padahal HP disita itu kan masalah sepele. Tapi karena mereka tidak punya resiliensi ini, mereka memutuskan perilaku yang salah. Nah, bagaimana cara kita menanamkan resiliensi? Yaitu dengan menanamkan growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Nah, kebanyakan orang-orang dulu, dan mungkin ada orang sekarang yang memiliki fixed mindset, pola pikir tetap. Jadi, pola pikir itu bisa kita olah supaya tidak memiliki fixed mindset, karena akibatnya fatal kalau punya fixed mindset. Contohnya, jadi orang fixed mindset dan growth mindset melihat sesuatu itu berbeda. Contohnya, ketika orang fixed mindset melihat suatu kesuksesan, dia merasa saya bisa sukses karena saya punya bakat. Padahal orang yang growth mindset, mereka merasa saya bisa sukses dengan berusaha. Jadi sukses itu bisa diusahakan, bukan cuma karena bakat, gitu nih. Kemudian tentang kegagalan, orang fixed mindset ketika gagal satu kali, mereka langsung menyerah. Wah, aku emang nggak bisa, nggak mau, gitu. Misalnya ada anak didik kita belajar matematika porogapit, jangan iso-iso, dedel rasanya. Tapi ketika kita menanamkan growth mindset kepada mereka, nggak apa-apa nak, nanti ayo belajar sama Bu Intan sampai kamu bisa, pasti bisa, yang lain bisa, kamu pun pasti bisa. Mungkin waktunya memang berbeda, tapi nanti hasilnya akan sama. Kemudian orang fixed mindset melihat suatu kesulitan, mereka langsung bilang, ih kalau sulit nih, biasanya anak-anak kan gitu kayak, misalnya ada pelajaran matematika yang sulit menurut mereka, belum dipelajari sudah bilang, oh sulit itu Bu, nggak mau, nggak bisa, misalnya begitu. Nah, padahal seharusnya bukan tidak bisa, tapi belum bisa, karena kan masih mau dipelajari. Gitu. Jadi kita tanamkan ke mereka, loh, bukan nggak bisa sayang, masih belum bisa. Setelah kita pelajari, pasti nanti akan ada yang kamu pahami, meskipun itu sedikit. Kemudian masalah. Nah, orang fixed mindset ketika dia memiliki suatu masalah, mereka cenderung untuk menyalahkan keadaan. Kenapa ya masalah ini terjadi sama saya? Kok saya aja? Why? Nah, kemudian, sedangkan orang growth mindset, mereka cenderung mencari solusinya. Solusi apa yang kiranya harus kita lakukan untuk
keluar dari masalah ini. Nah, kemudian yang terakhir itu kritik. Orang fixed mindset ketika dikritik atau dikasih masukan, mereka langsung sakit hati. Ternyata kok gitu ya, nggak mau apa gitu ya. Langsung nesu misalnya. Nah, itu kan pasti ada anak didik kita yang dinasihatin dikit kayak nesu, nggak mau masuk sekolah, itu kan pasti ada. Nah, kita dekati secara personal supaya mereka punya ini, supaya bisa lambat laun bisa melakukan ini. Mereka berterima kasih, kemudian saya akan memperbaikinya. Jadi mereka diupayakan memiliki rasa ini, bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, kemudian, nah ini yang tidak kalah penting, memberikan dukungan bukan pujian. Jadi ternyata Bapak Ibu, ketika kita memberikan pujian dan juga dukungan, itu akan berbeda imbasnya ke mereka. Apa sih bedanya antara pujian dengan dukungan ini? Nah, kalau pujian itu global dan fokus pada orang. Misalnya, kamu hebat banget, udah mengharumkan nama sekolah kita, misalnya begitu. Sedangkan dukungan itu lebih spesifik dan fokus pada perilaku. Kamu sudah bekerja keras, maka kamu layak dapat prestasi itu. Jadi, mereka lebih fokus pada perilakunya. Jadi, bisa kan berarti kalau misalnya kita fokus pada perilaku, yang lain masih bisa mencontoh. Kalau kita hanya memuji anaknya, cuma anak itu memang yang bisa, gitu. Nah, kemudian pujian orang dewasa sebagai subjek. Bapak Ibu bangga sama kamu, Nak. Sedangkan kalau dukungan itu anak sebagai subjek. Kamu pasti bangga sama diri kamu sendiri. Kamu sudah banyak berusaha mengupayakan untuk semuanya sampai bisa berprestasi. Kemudian pujian orang dewasa sebagai yang mengontrol. Bapak Ibu senang kamu dengar nasihat kami. Sedangkan dukungan itu memberikan kepercayaan. Bapak Ibu percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Ketika kita memberikan rasa percaya kepada anak didik, nah itu mereka pasti akan merasa, iya Bapak Ibu aja percaya loh aku bisa, berarti aku pasti bisa. Nah, kemudian fokus pada kesempurnaan hasil. Jadi hasilnya saja yang dibahas. Wah, suaramu merdu sekali, misalnya begitu bilang ke Vima. Vima, suara kamu merdu sekali. Nah, kemudian kalau dukungan itu fokus pada usaha dan progres. Kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa. Misalnya Vima mengikuti lomba, Vima semangat ya, kamu sudah berlatih sangat keras, kamu sudah berusaha, kamu pasti bisa. Kemudian yang terakhir, karena sering dipuji, mereka nantinya menjadi takut berbuat salah. Secara nggak langsung pasti kita, iya, sungguhan. Misalnya, kamu memang anak patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Nah, jadi anak tuh nantinya mon salah sekuni, jadi Madura. Gimana ya? Kalau salah sedikit jadi takut gitu. Takut mau bilang, udah pas gigirin Bapak Ibu guru, udah pas gigirin kita ngemak misalnya gitu. Nah, padahal hal ini akan membuat anak itu berbohong daripada dimarahin, terus nggak boleh lah. Nah, akhirnya begitu. Nah, sedangkan dukungan mendorong keberanian. Semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh, ayo coba terus. Kamu nggak apa-apa gagal sekarang. Nanti kamu pasti bisa, yang lain lo bisa. Meskipun nanti waktunya berbeda, tidak apa-apa. Yang penting kamu terus berusaha. Pilih mana? Kamu belum mencoba, tidak tahu nanti gagal atau tidak, tapi lebih baik mencoba, kemudian gagal, tapi kita upayakan lagi. Begitu ya. Oke, kita masuk ke jurus keempat. Konsistensi, jaga konsistensi. Konsistensi yang sering kita dengar istiqomah ya. Bagaimana kita menjaga konsistensi? Yaitu dengan cara membangun habit baik dengan penuh kesadaran. Nah, bagaimana tahapannya? Ini ada isyarat, keinginan, reward atau ganjaran, dan kemudahan. Misalnya misalnya saja, Bu Intan mau anak kelas 5, mulai sekarang kalian setiap hari harus membaca
minimal 1 halaman buku, harus tiap hari. Nah, itu sebuah isyarat. Kemudian keinginan, misalnya nih membacanya di rumah gitu ya. Nah, keinginan, buatlah kebiasaan itu menarik. Gimana ya cara membacanya agar menarik, agar mereka antusias untuk mengikuti sebuah habit itu. Nah, misalnya nanti setelah kalian membaca di depan orang tua kalian, kalian minta paraf ke orang tuanya. Jadi sebagai bukti kalau kalian sudah membaca. Kemudian, kemudahan, buatlah kebiasaan itu mudah dilakukan. Jadi kenapa saya memilih 1 halaman per hari, supaya mereka, oh cuma 1 halaman nggak apa-apa Bu, gampang gitu ya. Nah, misalnya saya bilang kalian harus membaca 1 buku per hari. Sebelum itu dilaksanakan, mereka pasti udah kayak, nggak mau Bu, sulit banget 1 buku itu, nggak, lebih suka main misalnya begitu, karena itu sulit ya. Nah, kemudian reward atau ganjaran, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Misalnya saya bilang, nanti setiap dapat 5 paraf dari orang tua akan mendapat 1 bintang dari Bu Intan. Mereka tuh suka sekali apresiasi sekecil apapun, apalagi anak SD, suka sekali. Misalnya begitu. Nah, karena itu sudah menjadi habit, di kemudian hari, misalnya seminggu kemudian ada salah seorang anak yang, Bu, saya sekarang sudah nggak 1 halaman lagi per hari, 2 halaman per hari gitu ya. Soalnya kok 1 halaman kurang, nah, misalnya begitu. Jadi mereka ketagihan. Karena pertama dia mudah, kemudian ada reward atau ganjaran. Terus berulang sampai mereka, kalau ada diagramnya mungkin ke atas gini. Nah, gitu. Jadi sebulan kemudian mungkin 3 halaman per hari sampai seterusnya. Nah, ini dia. Ada quotes of the day lagi. Orang tidak menentukan masa depan mereka. Merekalah yang menentukan kebiasaan mereka. Dan kebiasaan itulah yang menentukan masa depan mereka. F.M. Alexander. Oke, kita masuk ke jurus kelima. Jalin koneksi. Koneksi itu hubungan. Hubungan antara siapa? Tentu hubungan kita dengan peserta didik. Bagaimana kita menjalin koneksi supaya dekat secara emosional dengan peserta didik? Yaitu salah satunya dengan mendengarkan. Mendengarkan keluh kesah mereka, mendengarkan pengalaman mereka. Mereka biasanya suka sekali kan bercerita. Apapun itu. Bahkan hal-hal random seperti mereka jatuh di jalan atau mereka ketemu siapa, itu cerita biasanya. Nah, kita sebagai orang dewasa yang menjadi guru mereka, itu dimaksimalkan untuk mendengarkan. Karena bisa jadi di rumah tidak ada yang mau mendengarkan mereka. Nah, semoga di sekolah ini ada yang mau, yang menghargai apa yang mereka ingin ceritakan. Bagaimana cara mendengar yang baik? Ini ada rumus mendengar aktif. Rumusnya dengar jang. Apa itu dengar jang? D-nya, dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Jadi misalnya ada yang mau konsultasi atau cerita ke kita, hadap ke orangnya. Tubuh kita, mata kita hadap ke orangnya. Kemudian, ekspresi diperlihatkan. Nah, ekspresi ini juga perlu. Ketika anak didik kita bercerita tentang kegembiraan, maka kita juga harus lebih excited dari mereka. Kalau misalnya mereka bercerita tentang kesedihan, yuk kita nggak mungkin masuk ketawa-ketawa gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi perlihatkan kalau kita juga ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Kemudian N, netralkan posisi. Kita nggak boleh ngejudge mereka dulu. Waalaikumsalam. Enggak apa-apa, monggo. Monggo Pinara. Oke, baik kita lanjutkan ya. Mohon izin Bu ya. Kemudian G-nya gangguan hilangkan. Jadi ketika kita sesi konsultasi atau mereka sedang bercerita, fokus kepada mereka. Gangguan apapun jangan digubris. Kemudian A, amati isi pembicaraannya. Bisa jadi mereka itu meluapkan isi hatinya. Yang selama ini mereka pendam, mereka luapkan ke Bapak Ibu semuanya. Kemudian R, baru direspon. Setelah selesai semua ceritanya, kita baru bisa merespon.
Kemudian jangan dipotong. Kalau mereka belum selesai cerita, jangan dipotong dulu, apalagi dijudge. Pertama, mereka bisa lupa isi ceritanya. Dia Pak, di mana tadi ya, misalnya gitu ya. Terus kemudian yang kedua, mereka jadi ragu untuk melanjutkan cerita. Oh kayaknya Bu Guru nggak mau deh dengar ceritaku. Jadi nggak terbuka lagi. Keterbukaannya kepada kita, kemudian kepercayaannya kepada kita untuk bercerita sesuatu jadi tidak ada. Jadi ini rumusnya, dengar jang. Nah ini dia simulasi ketika ada anak yang berkonsultasi. Misalnya ada yang salfok, loh kenapa itu duduknya tidak sopan? Nah ketika didesimasi kemarin dijelaskan bahwa ketika ada anak yang konsultasi, biarkan mereka duduk senyaman mungkin agar isi hati atau curhatannya itu lebih nyaman, lebih luas mau bercerita, begitu ya. Kemudian jurus yang keenam, bangun kolaborasi. Ini bekerja sama. Siapa saja yang bekerja sama? Nah ini ya, indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Nah jadi biasanya masalah itu kan ada tingkatannya, ada ringan, sedang, berat, ada juga yang referral. Nah untuk yang ringan bisa langsung diatasi oleh bapak ibu wali kelasnya masing-masing. Nah kemudian kalau sudah masuk sedang atau berat, kita bisa kolaborasi sama guru-guru yang lain yang mungkin dirasa mampu untuk membantu kita. Boleh dengan bapak-bapak ataupun dengan Bapak Edi selaku kepala sekolah, ataupun juga dengan orang tua. Kita kabari, lek wes arae nemen, kabari orang tuanya, nggak apa-apa dipanggil ke sekolah ya. Kemudian kalau sudah masuk kategori referral, itu mereka sudah tahap akut biasanya. Ini bisa minta bantuan atau berkolaborasi dengan guru BK atau konselor psikolog ataupun dokter dan ahli. Oke, kita masuk di jurus ke-7, jurus terakhir, menata situasi. Situasi yang apa? Situasi yang ada di sekolah. Oke, menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Aman dari apa saja? Aman dari kekerasan, dari bullying, dari pertengkaran. Kemudian aman dari bencana. Misalnya aman dari longsor, dari banjir, dan lain-lain. Kemudian aman di ranah online. Nah, kemudian nyaman. Nyaman ini ada nyaman pada relasi sosial, hubungan antar teman dan hubungan antar guru. Kemudian nyaman sarana prasarana, fasilitasnya. Kemudian nyaman secara lingkungan di sekolah. Yang terakhir, gembira dalam belajar. Oh, menggembirakan, sorry. Salah satunya gembira dalam belajar, kemudian gembira dalam bermain, yang ketiga gembira dalam minat dan bakat. Alhamdulillah sekolah kita sudah memfasilitasi minat dan bakat peserta didik kita. Terbukti di hari Sabtu kita selalu ada ekstrakurikuler, mulai dari pencak silat, tari, kemudian apalagi Bapak Ibu ya, tahfidz, hadro, tartil, dan lain-lain. Kemudian, kita sudah masuk penghujung ya. Selamat pendekar, kamu telah menguasai 7 jurus BK hebat. Pakailah semua jurus ini untuk dirimu sendiri dan sekolahmu agar kapasitas semakin meningkat, mengajar jadi lebih semangat. Oke. Sebelum saya masuk sesi pertanyaan, ada ice breaking. Nah, ketika saya bilang dikasih apa, dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, 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 keren. Wow, wow, keren. Ayo lagi ya. Mulai monggo semuanya. 1, 2, 3. Dikasih apa, dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, 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 keren. Wow, 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 keren. Wih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Monggo yang mau bertanya, hanya 2 pertanyaan saja. Nggih, monggo Bu. Nggih. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan asesmen gaya belajar peserta didik? Oh, oke, baik. Terima kasih Pak Iza. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Oke. Jadi, kapan waktu yang tepat untuk kita memberikan asesmen gaya belajar? Pertama adalah
Bukan pertama. Yang paling tepat adalah ketika kita baru masuk sekolah, baru masuk semester pertama. Jadi ketika kita baru berkenalan dengan mereka A, B, B, B gitu ya. Terus kemudian kita memberikan asesmen ini. Kenapa? Karena itu menjadi acuan untuk kita membuat RPP dan sebagainya, bahan ajar, media pembelajaran dan lain-lain. Begitu. Nah, kemudian apa cara yang praktis? Misalnya ada yang bertanya, apa cara yang praktis untuk kita tahu gaya belajar peserta didik supaya kita nggak buat ruwet ya kalau buat tuh kadang Bu, misalnya begitu. Nah, ada satu website yang bisa Bapak Ibu gunakan, yaitu akupintar.id. Mungkin sekalian mau nyoba ya. Jadi kadang, ternyata saya itu visualnya 40%, auditorinya 60%. Makanya kenapa saya itu kalau misalnya mendengarkan atau sedang belajar kemudian ada distraksi secara suara, saya langsung merasa terganggu. Nah, misalnya begitu. Jadi bisa langsung keluar persenannya itu ya. Oke, begitu. Terima kasih. Oke, satu lagi. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Mungkin macam bagaimana mungkin kita semua sharing di sini bagaimana cara untuk mewujudkan supaya itu aman. Yang paling utama itu adalah aman dari kekerasan, bukan hanya kekerasan dilakukan oleh Ini ya. aman, nyaman, menggembirakan. Kalau menggembirakan pasti dengan bunyinya kalugeng pasti menggembirakan. Nyaman, insya Allah kita juga nyaman setelah di sini jauh. Yang aman dari bencana pasti, aman dari orang juga bisa. Yang paling utama adalah aman dari kekerasan. Aman dari kekerasan ini adalah mungkin bukan hanya kekerasan dilakukan antara murid dan murid, juga kekerasan itu levelnya dari guru ke murid itu seperti apa? Apakah kekerasan hanya secara fisik atau hanya secara verbal? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus, terima kasih Pak Zul. Aduh. Nah, untuk aman dari kekerasan ini memang ada levelnya. Tidak saya masukkan, lupa ya PPT-nya. Nanti saya share semua materi yang saya dapatkan ketika diseminasi di Keraksan. Ada 7 PPT-nya, Masya Allah. Nah, itu ada tingkatannya. Ada tier 1, tier 2, tier 3. Nah, tier 1 itu masalah yang ringan-ringan. Jadi misalnya ada sing cak kocaan, nah gitu. Itu kan masih bisa dihalau oleh Bapak Ibu yang ada di kelas. Nah, kalau levelnya sudah sedang, itu biasanya sudah misalnya tonjok-tonjokan gitu ya, atau apa gitu, berkelahi misalnya. Nah, itu bisa masuk sedang atau berat. Karena tergantung dari tingkatan sampai sebesem apa mereka, maksudnya besem itu apa ya? Atau ya bengkak atau memar. Iya, maaf. Iya, nah itu. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang lain di sekolah maupun kepala sekolah dan orang tua. Itu Pak Zul. Jadi itu jawaban. Oke, sami-sami. Oke, karena sudah selesai, saya tutup dulu. Terima kasih Bapak Ibu nggih sudah mau mengikuti rencana tindak lanjut saya. Nah, karena Bapak Ibu sudah mengikuti diseminasi ini, berarti Bapak Ibu sudah masuk di orang BK. Jadi sama-sama jadi BK sekarang, Masya Allah. Semoga kita bisa mengamalkan semuanya ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.